Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya. Sebentar. Cek, cek. Suara terdengar? Terdengar Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Total peserta keseluruhan berapa ya, Ibu? Belum tahu Ustadz, saya baru join sesi ini pekan sebelumnya saya belum pernah join. Jadi ini kelas pertama. Oh, baik, baik. Eh, ini juga saya baru Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya, Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Duh, sebentar. Oke, baik. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Sabtu ini Allah pertemukan kita. Allah bisa memberikan takdir kepada kita untuk bertemu, untuk pertemuan pertama ya. Ini pertemuan pertama bagi saya juga untuk bergabung di lembaga ini dan juga untuk mengajarkan insya Allah sama-sama belajar pelajaran bahasa Arab menggunakan kitab Durusulullah ya, karena memang sebelumnya yang mengampu halakoh ini, yang mengampu kelompok ini adalah Ustadz Syafiq. Ya, kemudian pada hari ini per pertemuan ini insya Allah saya akan menggantikan beliau. Ya, untuk di pertemuan sebelumnya mungkin masih perkenalan ya Ibu-Ibu atau sudah mulai materi? Perkenalan Ustadz. Oke, perkenalan. Saya juga mau perkenalan dulu ya. Oke, izin memperkenalkan diri. Eh, Nama saya Abdal Ainuz Zaki, ya biasa dipanggil Zaki. Ya, saat ini domisili di Blora, Jawa Tengah. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang mengetahui ya, saya berasal dari Blora. Saya S1 di Lipia, Jakarta. Ya, baru pulang kampung ke Blora tahun kemarin. Ya, jadi saat ini fokusnya ya di daerah di kampung di Blora. Kemudian saya S1 Libya, jurusan Bahasa Arab dan Sastra, lulus tahun 2021. Eh, Sebelumnya memang dari 2017 sudah merantau ke Jakarta sampai 2024. Tapi setelah 2024 saya kembali ke Jawa dan baru 1 tahun ini saya menetap di Blora ya, karena ikut dengan istri, ya ikut dengan mertua di Kabupaten Blora. Eh, Sekian perkenalan dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, sekiranya kalau tidak ada pertanyaan, eh, saya ingin mungkin dari setiap peserta perkenalan ya, saya agar lebih tahu, mungkin cukup nama dan usianya saja. Baik, bisa dimulai dari Ibu Afifah. Nah, baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Afifah, umur 25 tahun. Oke, terima Jaza. kasih. Syukron. Naam, ba'daha IKS. Tafadhali antu arifi nafsak. Silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Kartika Sari, usia 49 tahun atau tahun ini 50 deh, Ustaz. Masya Tuh. Allah. Hampir seusia ibu saya. Baik. Ba'daha at-talibah ismuha Tesiana. Tafadhali. Saya Tesiana Berliansari. Saat ini saya pindah dari Jakarta ya. Sekarang ini di Padang. Dan kebetulan bekerja secara remote, work from home. Jadi memutuskan untuk ke rumah orang tua dulu. Dan umur saya saat ini 29 tahun. 29. Oke. Saya juga belum, ya tadi belum menyebutkan umur ya. Saya juga, insya Allah tahun ini 29 ya, sama. Baik, Alhamdulillah ya sudah perkenalan. Yang pertama, eh, ini manggilnya kakak apa ibu ya? Yang yang masih umur 20-an. Eh, saya panggil Ukhti saja ya semuanya secara keseluruhan. Jadi Ukhti Afifah, Ukhti Ika, dan Ukhti Tesiana. Eh, baik, Alhamdulillah. Insya Allah kita akan melanjutkan ke materi ya, ke materi kita. Sudah mendapatkan file semuanya? Sudah Ustadz. Sudah Ustadz. Oke, baik. Eh, mungkin eh, di beberapa kalimat saya akan menggunakan bahasa Arab ya, mungkin agar sedikit pengalaman kepada kita dan melatih juga dalam maharatul istima' atau skill dalam mendengar ya, sehingga kita terbiasa dalam mendengarkan bahasa Arab dan insya Allah menjadi jalan kemudahan bagi skill-skill lainnya seperti membaca, menulis, dan berbicara. Baik, saya akan share screen. Oke, sudah terlihatkah di layar masing-masing? Sudah Ustadz. Baik, saya nabda dari sana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum mulai, mari kita sama-sama niatkan dalam pertemuan hari ini, kita niatkan mempelajari pembelajaran bahasa Arab ini, lillahi ta'ala. Kita niatkan agar segala hal yang akan berjalan pada pertemuan sesi ini, semoga Allah mudahkan langkah kita, Allah mudahkan kita dalam mempelajari bahasa Al-Quran ini, sehingga langkah demi langkah akan mewujudkan niat kita yang baik akan mencapai kepada tujuan yang baik yaitu menguasai ilmu agama kita yaitu agama Islam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita menggunakan kitab Durusulullah. Ya, kitab Durusulullah karangan Dr. V. Abdul Rahim. Ini nama pengarangnya, Dr. V. Abdul Rahim. Ya, kemudian di sini sudah disusun oleh tim kami ya bernama Ustadz Faisal Reza di mana ini menjadi ringkasan ya kalau memang ini aslinya kalau kita mencari bukunya kita bisa mendapatkannya di marketplace ya silakan bisa dicari Durusulughah. Nah itu sudah banyak sekali di marketplace bisa dicari dengan beberapa cetakan yang mungkin tersedia. Tetapi di sini kita sudah kami ringkas sehingga lebih memudahkan bagi kita untuk mempelajarinya. Oke, baik kita masuk ke pelajaran pertama. Pelajaran pertama ya kita akan pertama akan membahas yaitu hada ya hada ya yaitu berupa ismul isyarah lil mufrad al mudzakkar al qarib. Hada dalam kurung atau dalam artian ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril qarib. Itu yang pertama. Hadza berarti ini ya.
Kemudian ini maksudnya adalah kata petunjuk untuk muzakkar yang di sini jaraknya dekat. Ya. Maka kalau kita bahasakan, kita artikan sebagai ini. Ya, hada artinya adalah ini. Ini insya Allah sudah menjadi yang maklum bagi kita. Kemudian yang kedua ada adawatul istifham. Ya, pembahasan kedua dalam pertemuan ini yaitu adawatul istifham, yaitu kata-kata yang digunakan untuk pertanyaan. Ya, kalau secara bahasa Arab, adawatun itu artinya jamak dari adatun, yaitu alat. Ya, istifham itu artinya meminta penjelasan. Tapi kalau kita bahasakan dengan bahasa kita atau dengan istilah di bahasa Indonesia, kata-kata yang digunakan untuk bertanya. Ya, di sini ada ma, a, dan man. Ya, kata-kata yang digunakan untuk bertanya ada tiga. Ada ma, dan a, dan juga man. Insya Allah kita akan menjelaskan, kita akan mempelajari lebih detailnya di slide-slide setelah ini. Oke, baik. Di sini saya akan memperagakan, ya, Anda akan memperagakan, nanti kita akan mengulangi bersama-sama. Yang pertama, hadza ismul isyarah lil mufrad al mudzakkar al qarib. Hadza adalah artinya ini, yaitu kata petunjuk untuk muzakkar yang jaraknya dekat. Ya, dalam bahasa Arab kita harus mengetahui bahwasanya setiap kata itu dibagi dan disesuaikan berdasarkan jenis kelamin, ya. Jadi ada muzakkar itu untuk laki-laki dan satunya lagi ada muannas untuk perempuan. Nah, pada bab ini, pelajaran ini kita akan mempelajari dulu yang untuk laki-laki, yaitu hadza. Ya, di sini sudah ada contoh. Hadza kitabun. Baik, mungkin bisa dinyalakan mic-nya, kita ucapkan bersama-sama. Tip, kulu jama'atan. Hadza kitabun. Hada Ada kitabun. Oke, sekali lagi. hada Kitabun. Kitabun. Oke, hadza kitabun. Hadza, hadza, ya ini tadi artinya apa Ibu-ibu? Akhwat ini sekalian, ini. Oke, kemudian kitabun. Ma makna? buku. Buku. Ini buku. Oke, ini buku. Hadza kitabun. Ya, ini kemudian dalam bahasa Arab kita mengetahui sebagaimana di bahasa-bahasa lainnya kita juga ada bentuk kalimat. Dalam membentuk sebuah kalimat, dalam setiap kalimat harus terdiri dari dua kata atau lebih. Maka ini sudah menjadi bentuk kalimat atau biasa disebut sebagai jumlah mufidah. Baik, kita membahas ini dulu. Yang pertama, hadza di sini dituliskan ismul isyarah. Ya, ismul isyarah artinya, ma makna ismul isyarah? Kata petunjuk. Kata petunjuk. Baik, mumtaz. Ismul isyarah artinya kata petunjuk. Ya, kemudian di sini kita melihat ada kata kitabun. Kitabun artinya buku, ya, artinya buku. Nah, di sini ada kata petunjuk ghairul aqili. Kalau yang hadza ismul isyarati, sebelumnya saya izin bertanya, apakah akhwat di sini eh, bisa membaca kalimat gundul, kata Arab gundul? Eh, belum saja. Saya belum bisa, Ustaz. Oke, Belum terlalu, Ustaz. di sini saya coba kasih harokat ya, agak sulit. Ismul isyaroti. Oke, ismul isyaroti yaitu artinya kata petunjuk. Nah, kemudian di sini ghairul aqil. Ya, kalau kita mungkin belajar fikih kita biasanya mempelajari ada kata akil. Nah, akil apa kira-kira? Contoh, Berakal. berakal. Tapi kalau di sini kita lihat ghairul aqili. Nah, maka di sini ghairu diartikan tidak. Tidak. Nah, berarti tidak berakal. Maksudnya apa? Ghairul akili di sini maksudnya adalah kata ini yaitu kata benda. Jadi setiap kata benda dikategorikan sebagai ghairul akili. Nah, nanti kita akan mempelajari mufrodat atau kosakata yang lainnya selain
kosakata kitabun. Jadi hadza kitabun ini menunjukkan kalimat untuk benda ya. Hadza kitabun ya. Hadza ismul isyarah kata petunjuknya. Ini untuk laki-laki dan kitabun. Nah, kitabun ini untuk laki-laki juga tetapi untuk kata benda ya. Baik, insya Allah sini sudah paham sama semua. Pahim Tum? Paham Jika tahu saja. Ustaz. kalau kalau nanti Ana tanyakan Fahim Tum, jawabnya Fahimna gitu ya. Oke, Pahim nah. oke. Fahim Tum? Fahimna. Fahimna. Pahim Ustaz. Eh, Syukron alal ijabah. Oke, kita pelan-pelan saja ya. Kita melanjutkan ke contoh kalimat kedua. Baik, ini sama ya. Kita ucapkan bersama-sama dulu. Eh, Anak ucapkan, kemudian akhwat mengikuti ya. Eh, Hadza tobibun. Wahid isnani salasah. Hadza tabibun. Tobibun. Oke. Ini ada peserta baru, saya baru cek ini. Oke. Baik, mungkin Ukhti Nur Insyirah, Ukhti Nur Insyirah bisa mengucapkan kalimat kedua. Cek cek. Uh, Ukhti Nur Insyirah. Oke, oke, kalau belum hadir tidak mengapa. Oke, kita ulangi lagi. Wahid isnani salasah. Hadza Hadza tabibun. 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 Oke, baik. Hadza tabibun. Baik, kita akan ulas per kata ya. Hadza ini artinya apa tadi? Ma makna hadza? Ini. Ini kemudian ismul Ini. isyarah, Kata Kata petunjuk. Kata petunjuk. petunjuk. kata petunjuk. Baik, kita lanjut ke kata setelahnya. Nah, di sini ada kata baru. Baik, kulu jama'atan, tobibun. Tabibun. Tabibun. Tobibun. Oke, tobibun. Nah, tobibun. Nah, ini di sini ma makna tobibun? Dokter. Dokter. Baik. Dokter laki. Ya, dokter laki-laki. Baik, betul. Sahih, syukron. Jadi kita di sini mengartikan hal tabibun ini dokter, dokter maaf, ini dokter laki-laki atau secara sempurnanya ini seorang dokter laki-laki. Oke, baik. Dan ini karena di sini diberi petunjuk al-aqil, al-aqilu, maka dia adalah kata yang selain kata benda. Kalau di sini tadi ghairul aqil di bagian kanan. Nah, kalau yang di bagian kiri ini al-aqil. Ya, itu yang berakal. Maka di sini kita pelajari ada kata hadza tabibun, tabib yaitu seorang dokter laki-laki. Maka ini adalah seorang atau yang disebut sebagai orang yang berakal. Ya, ini kita sudah mempelajari di slide ini tentang ismul isyarah untuk ghairul aqil. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua untuk al-aqil. Baik, akhwat sekalian, pada slide ini ada yang ingin ditanyakan? Man satas'al? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide setelahnya. Baik, kita tampilkan satu-satu ya per gambar. Oke, di sini sudah ada gambar pada setiap di halaman ini ada gambar juga dan juga nanti ada kalimatnya. Kita akan mengucapkan bersama-sama. Akan tetapi di sini akan saya ucapkan terlebih dahulu. Setelah saya ucapkan terlebih dahulu, kita akan mengucapkan secara bersama-sama. Saya tampilkan ya. Baik, kalimat pertama. Hada baitun. Kulu jama'atan. Hadza Hadza baitun. baitun. Oke. Selanjutnya. Hada masjidun. Hadza Hadza mas. masjidun. Oke. Setelahnya. Hada babun. Hadza Hadza bab. babun. Oke. Syukran. Hada kitabun.
Hadza Hadza kitabun. kitabun. Hadza qalamun. Hadza Hadza qalam. qalamun. Hadza miftahun. Hadza Hadza miftahun. Setelahnya hadza maktabun. hadza Hadza maktabun. Ba'dahu hadza sarirun. Hadza kirun. sarirun. Oke, terakhir hadza kursiyun. Hadza Hadza kursiyun. kursiyun. Syukron. Selanjutnya, Ana ingin satu persatu membaca satu kalimat ya. Dimulai dari Bu Ika, dimulai dari gambar rumah pertama. Silahkan. Baik. Hadza baitun. Mumtaz. Lanjut Ustaz. Syukron. Satu persatu Oh, saja Pak ya. ya. Ya, baik. Selanjutnya, Ukhti Afifah. Baik, Ustadz. Ada masjidun. Ada masjidun. Syukron. Selanjutnya, Ukhti Tesiana. Hadza babun. Ada babun. Syukron. Selanjutnya, Nur Insrah. Ukhti Nur. Apakah bisa dinyalakan mic-nya? Belum ada jawaban. Oke, kita lanjutkan lagi. Ulangi lagi dari eh, siapa tadi? Ukhti Ika ya. Lanjut di sini. Tafadholi. Yang mana? Oh, itu. Hadza miftahun. Oke, hadza miftahun. Selanjutnya Ukhti Afifah. Ada maktabun. Syukron. Selanjutnya Ukhti Tesiana. Hadza sarirun. Oke, karena ini sudah dua kali mengucapkan semua, kita ucapkan kalimat terakhir bersama-sama. Wahid Isnani Salasa. Hadza Hadza Kursiyun. kursiyun. Ada kursiun. Baik, dari slide yang kita pelajari ini, insya Allah sudah tahu arti dari setiap kata ya. Ana ingin bertanya, apakah diberikan modul kamus untuk pembelajaran ini? Diberikan, Ustadz. Oke, Katakan. diberikan. Oke, kita pelajari per kata ya. Pertama, hadza baitun. Nah, ini sudah jelas, maka ini artinya apa? Rumah. Hadza Oh, baitun rumah. Hadza masjidun. ini Ini masjid. ini masjid. Oke, selanjutnya hadza babun. Ini Ini pintu. pintu. Hadza kitabun. Ini Ini buku. buku. Hadza qalamun. Ini pulpen atau Pulpen. pena ya, pulpen atau pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Ini meja. Oke, hadza sarirun. Ini kasur. Ranjang. Kasur. Ya, ini bisa berarti ranjang dan juga bisa berarti kasur ya. Kemudian terakhir, hadza kursiyun. Ini Ini kursi. kursi. Oke, Alhamdulillah. Insya Allah sudah hafal semua ya. Sudah hafal setiap Iya, Ustaz. mufrodat di sini? Insyaallah. Oke. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Insya Allah dan juga kita mengetahui juga ketika kita mengucapkan ya kata dalam bahasa Arab, ternyata bahasa Indonesia itu banyak kata serapan dari bahasa Arab ya. Ya seperti kursi, masjid dan lain-lainnya. Nanti insya Allah kita akan mengetahui di pembelajaran-pembelajaran lainnya. Baik, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Ada pertanyaan di slide ini? Man satas'al? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, Tidak ada. Ustadz. Oke. Baik, syukron. Kita lanjut di, nah ini langsung saya tampilkan semua. Eh,
Baik, di sini kita akan membaca lagi. Ya, kita akan membaca dari bagian kanan atas ya. Oke, Ana akan mengucapkan terlebih dahulu setiap gambarnya, kalimat yang ada pada setiap gambarnya. Setelah itu kita ulangi bersama-sama. Oke, ma hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Baik, kita ucapkan bersama-sama. Wahid isnani salasa. Nah, Mahada hada hadza baitun. baitun. Hadza Hada baitun. Baitun. Na'am. 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 Hada Hadza baitun. 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 Baik, di bab ini, di slide ini kita sudah mempelajari tentang bentuk pertanyaan beserta jawabannya. Ini sebenarnya pas ya 4 orang ini untuk mempraktekkan tanya jawab ya. Ukhti Nur Insyirah, apakah bisa menyalakan mic? Coba. Oke, tidak mengapa kalau belum dinyalakan. Kita praktekkan satu persatu terlebih dahulu. Ini Ukhti Afifah bertanya, Ukhti Ika menjawab, Ukhti Tesiana bertanya, nanti saya yang menjawab. Oke? Oke, coba dimulai dari Ukhti Afifah. Mahada Hadza baitun. Ukhti Tesiana silakan. Ahada baitun. Naam, ada baitun. Oke, baik, syukron. Selanjutnya kita lanjut di bagian bawah dulu aja ya. Oke, di sini kita langsung praktekkan saja, tidak perlu pengulangan dari Ana. Jadi silakan kita baca bersama-sama. Wahid isani salasa. Ma 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 hadza 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 mahada qamisun. qamisun. komisun. Oke, syukron. Oke, gambar bawahnya. Sekarang bersama-sama. Wahid isnani salasa. Ahada Ahadza sarir. Ahirun. sarirun. La. La La. Hada Hadza kursiyun. kursiyun. Ya, syukron. Gambar setelahnya yang ditunjuk. Lah, Ahada Ahadza miftah. miftahun. la. La. Hada Ada kolam. Hadza kolamun. qalamun. ya, syukron. Gambar terakhir. Ma Ma hada. Mahada hadza Hada hadza najmun. Baik, coba saya tes tanpa teks ya. Sebentar, tak hilangkan. Oh, teksnya tetap kelihatan. Tapi coba. Oke, dengan teks saja nggak apa-apa. Baik, kepada Ukti Ika, ya dilihat kepada gambar yang ditandai. Ahada kolamun. Ahadza. Nggak, saya La. bertanya. Ya. Oh, Maaf, oh, Pak, salah. iya. Ahada Ya. miftahun. La. Hadza qalamun. Ukti Afifah. Ma hada. ada komisun. Syukron. Ukti Tesiana. Ahada sarirun. la. Hada kursiyun. Syukron jami'an. Baik, untuk arti dari setiap kalimat ini. Yang pertama dari gambar rumah, insya Allah sudah tahu ya. Ma hadza hadza baitun. Apa ini? Ini adalah rumah atau ini rumah. Nah, kemudian di sini ada kata baru. Di sini diawali dengan kata A. Oke, lihat di sini ya, ada kata A. Apa arti kata A? Kalau di Apakah apakah? Baik, syukron. Kalau di kata sebelumnya ma yang berarti apa, nah kalau a maka artinya adalah apakah ya. Jadi beda ma dan a. Kalau ma pasti di situ akan menanyakan tentang hal menunjukkan hal yang baru atau menunjukkan hal yang diminta. Tetapi kalau a di sini artinya apakah, maka jawabannya a hanya dua. Jawaban yang pertama adalah na'am.
Oke, naam. Apa artinya naam? Ya. Ya. Betul. Ya. Kemud- ya, kemudian jawaban setelah naam yaitu la. Ya, di sini la artinya tidak. Jadi kalau Tidak. pertanyaan yang diawali dengan kata a, maka jawabannya hanya dua. Yang pertama naam, yang kedua la. La. Coba saya ingin mengetes pemahaman ya. Tadi kita telah banyak mempelajari kosakata di slide sebelumnya. Di sini coba saya tanya, ini tidak sesuai apa yang ada di slide, tapi dari apa yang saya tanya. Nah, yang bisa menjawab silakan dijawab. Ahada miftahun. La. Ah, Hadza ah, ah. kursiyun. Kursi. Syukron. Kemudian ahada sarirun. La. La. Ada Hadza Kolamun. qalamun. Oh, lamun. Qalamun. Oke, kolam. jangan eh, panjang pendeknya ya. Kita harus memperhatikan setiap huruf itu panjang dan pendeknya. Jadi jangan misal kita kata kolamun kita baca kolamun atau misalkan kata komisun kita baca komisun karena panjang dan pendek dalam bahasa Arab itu akan mempengaruhi arti ya. Baik, insya Allah nih dari kalimat ini sudah paham semua. Jadi di kalimat ini kita mempelajari yang pertama ma seperti di eh, slide sebelumnya dan yang baru yaitu a yang artinya apakah. Ya, kalau nanti ada pertanyaan a maka jawabannya hanya dua, naam atau la. Oke, La. baik di sini di bawah ada kolom, ada dua kolom. Nah, di sini kita akan mempelajari kata yang pertama di bagian kanan, di tabel di kotak bagian kanan. Ini ada ma. Ma itu digunakan untuk pertanyaan yang ditujukan untuk kata benda atau benda yang atau kata yang tidak berakal. Contoh, ya di sini ma hada kitabun. Ya, di sini kita lihat bahwasanya ma hada apa ini? Ini adalah buku. Nah, kita lihat buku adalah kata benda atau kata yang tidak berakal. Ya, kategori yang tidak berakal. Tetapi dilihat ada contoh yang salah. Ma hadza, kemudian menjawab hadza tabibun. Nah, ini salah. Karena ma itu hanya untuk kata benda saja. Sedangkan di sini hadza tabibun menjawab dari pertanyaan ma, maka ini adalah jawaban yang salah. Ya, maka untuk ma hanya untuk kata benda. Ya. Benda. Sebentar. Jadi kalau nanti kita akan mempelajari satu kata lagi ya yang dikhususkan untuk kata atau untuk yang berakal ya, kata yang berakal. Ya, nanti kita akan pelajari di slide-slide setelahnya. Selanjutnya di kolom sampingnya ya di kotak sampingnya di sini ada kata A. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya A artinya apakah? Jawabuhu, jawabannya hanya ada dua antara satu naam atau yang kedua la. Jadi kalau pertanyaan A berarti jawabannya naam atau la. Ya, seperti di bahasa kita apakah ya. Ketika kita ditanya apakah maka kita menjawab ya atau tidak. Nah, seperti itu. Sebagai contoh, ahadza sarirun. Naam, hadza sarirun. Yaitu untuk jawaban positif atau jawaban iya. Kemudian untuk jawaban negatif menggunakan kata la. La hadza kursiyun. Maka kesimpulannya untuk ma yang pertama kita tadi di kolom ma untuk sesuatu yang tidak berakal atau kata benda. Sedangkan a kata yang jawabannya hanya ada dua, naam atau la. Fahim tuh? Fahimna. Fahimna. Fa'inna. Syukron. Kita melanjutkan ke hmm, ini Ustadz, ada line. pertanyaan Ustadz. Oh ya, silahkan. Tafadholi. Eh, ini yang untuk yang di baitun itu Ustadz, yang di pertama kenapa ada yang A-nya yang tidak berharakat ya Ustadz di kalimat yang Oh, pertanyaan oh, yang kedua. ini sebenarnya sama saja ya. Ya, akhwat untuk penulisannya
ini kurang harokat saja. Seperti di ini, di sini A, ini ya, yang dimaksud ini. Ya, ini Ya, Ustadz. ya ini kurang harokat saja. Dan seperti di jawabannya juga, naam. Ya, di sini mimnya tidak ada sukunnya ya, seperti itu. Hmm. Jadi ini hanya penulisan saja yang mungkin kurang. Sebenarnya sama saja, ya, Itu nggak apa-apa ya berarti Ustadz ya. tidak Maksudnya apa-apa. adalah hal yang biasa kita temukan di kayak di buku-buku pelajaran gitu ya. Iya, itu hal yang biasa. Karena ini masih awal-awal, eh, kita masih melihat semua kalimat, hampir semua kalimat itu berharokat. Ya, berharokat. Tetapi mungkin ada beberapa yang mungkin harokatnya terluput ya, seperti ini. Naam, kemudian kata komisun, nah, di ya-nya ini, di huruf ya, ini di sini tidak ada sukunnya seperti ini ya. Tapi kita sama-sama memahami bahwasanya itu diartikan atau itu dimaksudkan untuk sukun, untuk mat ya, untuk dipanjang, dibaca panjang. Komisun dan sarirun, apalagi dan Itu contoh-contoh bi- lainnya. biasanya kan kalau itu kan berarti yang dari tadi Ustadz bilang itu seperti mim dan ya itu kan yang sukun. Kalau sukun Ya. itu saya cukup paham gitu. Tapi tadi yang A itu kan karena dia di depan terus dia tidak berharokat, sedangkan yang lain berharokat. Jadi itu yang jadi pertanyaan. Oh, baik. Ya, ya ini eh, kurang harokat saja. Tapi dia di sini dimaksudkan A untuk A apakah ya. Dan Baik. insya Allah nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya di jilid jilid selanjutnya ya kita masih di Durusul Lughah jilid 1 kita akan banyak menemukan Arab gundul ya. Ya, tapi termasuk ini di sini juga. Tetapi di sini hanya keterangan atau hanya penjelasan saja yang menggunakan Arab gundul. Ya ini di sini masih banyak Arab gundul. Apakah ada pertanyaan seperti yang kalimat yang saya garisi? Beda Ustadz sudah Insya Allah. Oke, paham. baik. Alhamdulillah. Syukron. Baik, kita lanjutkan ya. Oh, ini ada chat. Oh ya, maaf, izin buka chat dulu. Oh, baik, dari Ufti Nur Insroh. Baik, la ba'sa, barakallahu fiik. Oke, kita lanjut. Ini tamrin, ya kita masuk ke sesi latihan. Baik, ini kita mungkin menjawab satu persatu ya. Oke, satu persatu. Baik, kita mulai dari Ukhti Afifah, dibaca kalimat yang ada dan dijawab sesuai gambar yang ada dalam slide-nya ya. Oke, silakan bisa dimulai, Ukhti Afifah. Baik Ustaz. Ma hadza hadza miftahun. Mumtazah. Syukron, Ukhti Afifah. Ma hadza? Hadza miftahun. Baik, kita baca bersama-sama. Wahid, isnani, salasa. Ma Nah, hadza ada hadza Ada miftahun. ada kita tahun. Ma hadza miftahun. Ya, Ukhti Afifah apa artinya? Ap- apa ini? Ini adalah kunci. Syukron, Ukhti Afifah. Selanjutnya, Ukhti Ika. Ika ya ini ya. Ya. Tafadholi. Mahaza, mahaza, haza kitabun. Ma hadha kitabun sahih, mumtazah. Syukron, Ukhti Ika. Baik, kita baca bersama-sama. Wahid, isnani, salasah. Ma hadza hadza Mahaza, kitabun. ada haza kita kitabun. Ma hadha kitabun. Artinya apa, Ukhti Ika? Apakah ini adalah buku? Eh, apa ini ya? Bukan apakah ini. Oh, Nah, kalau iya. Apa ini? Ini adalah buku. syukron ya. Untuk apakah itu tadi ya A gitu. Iya. Ba'daha ukhti Tesiana. Fafadholi ikro'i. ma ma hadza ada qalamun. Ulangi jawabannya. Ma hadza qalamun. Ada kolamun. Ya, bisa diulangi. Qalam. Oke.
Oke, ma hadza qalam. Baik, kita baca bersama-sama. Wahid, isnani, salasa. Ma Ma hadza hadza qalam. Oke, ma hadza qalamun. Artinya apa, Ukti Tesiana? apa ini? Ini pena. Oke, terima kasih. Syukron. Ma hadza qalamun. Apa ini? Ini pena. Selanjutnya, kembali ke Ukti Afifah. Ya. Tafadholi. Ma hadza babun. Syukron. Ma hadza babun. Ya, ma mana? Apa ini? Ini pintu. Syukron Ukti Afifah. Ba'daha Ukti Ika. Ma hadza hadza baitun. Sahih. Ma hadza baitun. Ya, ma mana? Apa ini? Ini rumah. Syukron. Al-akhir Ukti Tesiana. Tafadholi. Ma hadza kursiyun. Ma hadza kursiyun. Ya. Ma mana? Apa ini? Ini adalah kursi. Mumtaz, mumtazah, kullukum. Ya, alhamdulillah, semuanya bisa ya. Ya, dari tamrin satu ini, adakah kesulitan yang ditemukan? Tamrin apa Ustaz? Tamrin artinya latihan, Latihan. ya. Tamrin artinya latihan, ya. Baik, Oke, Ustaz. di tamrin ini kita melihat kalimatnya semuanya Arab gundul ya, tidak berharokat. Kira-kira adakah yang merasa ada kesulitan Bu, dalam membaca kalimat gundul ini? Insya Allah tidak, Ya Ustaz. Allah, tidak usah. Kalau tidak, baik kita lanjutkan ya. Karena ini sudah sama seperti di slide sebelumnya. Ya, ini ada tamrin 2. Oke, kita lanjut ke tamrin 2. Oke, ini. Oke. Baik, kita mulai dari Ukti Afifah. Silakan dibaca dan dijawab ya. Tafadholi. Ahadza baitun. Naam. Hada. Oh, Ahadza ayo. ahadza baitun. La. Hada masjidun. Yes, syukron, mumtaz ya. Hada baitun. Bismillah. Ya lah, hada masjidun. Ya, dilihat gambarnya ya. Jadi jangan kecelek apa? Jangan eh, apa namanya? Salah. Kalau karena melihat kalimatnya seperti ini, pengennya jawabnya hada baitun, na'am hada baitun. Enggak, kita sesuaikan dengan gambarnya. Tapi syukron, Ukhti Afifah. Selanjutnya, Ukhti Ika, gambar Ahadza setelahnya. qamisun. Ahadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Sahih, mumtaz. Hada qamisun, na'am hada qamisun. Eh, Selanjutnya, Ukhti Tesiana. Hadza miftahun. La, hadza kolamun. Kolamun. Coba diulangi lagi jawabannya. La, la, hadza kolamun. Qalamun. Kolamun. Nah, dibiasakan ya, yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Ya, la hadza qalamun. Seperti itu. Kolamun. Oke. Baik, terima kasih. Syukron Ukhti Tesiana. Eh, ini gambar terakhir. Ya, gitu. Oke, ada yang mau menjawab di gambar terakhir? Man turidul ijabah? Saya Ustaz. Ya, Ah, tafadholi. ahadza najmun. Naam. Hada najmun. Aywa, mumtaz. Hadza najmun. Naam, hadza najmun. Oke, di tamrin kedua ini, ya, ini kita belajar menggunakan kalimat yang diawali dengan A, yang berarti apakah. Ya, oke, untuk penggunaan A di sini insya Allah sudah mahir semua, sudah menguasai semua. Baik, kita lanjutkan ke tamrin ketiga. Ya, ini sepertinya ini tamrin terakhir ya, evaluasi.
kita biasakan menggunakan istilah yang ada di buku ini ya. Kita tidak menyebut latihan atau evaluasi, tetapi kita sebut tamrin ya. Baik, di sini ada perintah. Ya, perintahnya ikro waktu. Ya, ini mungkin ikro dulu ya. Kalau ikro apa artinya? Baca. Baca. Bacalah. Waktu. Nah, Buku. dan bukan. Ini gundul Oh, ini perintahnya gundul. Bacalah dan tulislah. Ya, ini kita belum oh, menulis ya. tulislah. Ya, ya. Ya, Ya. jadi uh, ikro ya ini bacalah. Wah, ini sebenarnya ada Dan tuliskan. Ya. wah dan Tuliskan. waktu dan tulislah. Tapi menulisnya mungkin nanti sebagai tugas ya yang dikirimkan nanti saja. Baik, kita akan latihan dulu. Baik, kita oke, sebentar. Oke, dibaca maaf tadi. Kita mulai dari yang nomor satu ya. Kita mulai nomor satu kembali lagi ke Ukhti Afifah. Tafadhali Iqra. Hada maktabun. Hada maktabun. Sahih. Hada maktabun. Ba'daha Ukhti Ika. Hadza masjidun. Hada masjidun. Baik, sahih. Syukron Ukhti Ika. Oke, selanjutnya Ukhti Tesiana. Hadza qalamun. Ulangi. Dibiasakan, ulangi. Ukhti Ika, afwan ya. Hadza Ah, qalamun. Oke, hada qalam. Oke, baik. Hadza Mumtaz. qalamun. Oke, hada qalamun. Nggak apa-apa ya. Ini kita masih latihan. Wajar saja bila kita menemukan kesalahan. Tidak apa-apa ya. Hada qalamun. Oke, ulangi lagi ke Ukhti Afifah. Hada sarirun. Hada sarirun. Baik, mumtaz. Selanjutnya, Ukhti Ika. Ma hadza. Oke, ma hada sahih. Mumtaz. Selanjutnya, Ukhti Ika. Ukhti Tisyana, maaf. Hadza kursiyun. Ada kursiyun. Sahih, mumtaz. Selanjutnya, kembali ke Ukhti Afifah. Ahada baitun. Sahih. Selanjutnya, Ukhti Ika. La. Hadza masjidun. Lah, ada masjidun. Sahih. Ya, selanjutnya, Ukhti Tisyana. Panjang ini. Ma hadza? Hadza miftahun. Sahih, mumtaz. Oke. Oke, 9 saja ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tamrin. Sebelum lanjut ke yang selanjutnya, dari latihan membaca ini, apakah ada yang menemukan kesulitan? Kita lihat di Insyaallah. ya tadi yang di Kecuali yang waktu. bagian kanan ini semuanya tidak berharokat ya atau gundul. Ya, mungkin ada yang merasa Ustadz kok eh, kenapa A itu nyambung dengan H? Seperti itu. Bisa diperhatikan di nomor 7. Ya, di nomor 7 kita lihat kalau kalimat yang diawali dengan A, kenapa kok dia tidak ada spasinya? Ini di sini tidak ada spasinya ya. Langsung ahada. Nah, untuk kalimat yang diawali dengan A, dia menyambung dengan kata selanjutnya. Jadi kita di bab ini masih mempelajari tentang a dan hadza. Ya, ketika digabung maka menjadi ahada. Jadi menyambung seperti ini. Ahada berbeda dengan ketika diawali ma. Ya, kalau kita lihat di nomor 9 ma di sini ada spasinya ya. Ada spasi ma hadza. Nah, tetapi di kalimat a dia akan digabungkan dengan kata setelahnya. Oke, maka nanti eh, di selanjutnya insya Allah ketika di awal kita sudah memahami, kita akan mudah untuk mengetahui, oh ini A, yang berarti apakah, maka dia harus menyambung dengan kata setelahnya. Dan ciri-cirinya pasti di akhir ada kata atau ada tanda tanya, maaf, ada tanda tanya. Jadi ketika A dan dia menyambung, kemudian di akhir ada tanda tanya, maka di situ sudah pasti itu A yang berarti apakah atau H
yang dinamakan dengan harfu istifham. Oke, kita lanjut ke tamrin setelahnya. Oh, ini maaf bukan tamrin ya. Oh, ini ada pembahasan baru. Oke, izin bertanya, Akhwat ini untuk sesi ini dari jam berapa sampai jam berapa ya? Eh, Biasanya 1 jam atau 90 menit ya? Sebentar, saya cek. 1 jam kayaknya, Ustaz. 1 jam. Oke, Tapi berarti agak kurang tahu kita juga. saya tanyakan dulu. Baik, kita lanjutkan dulu. Eh, ya, kita lihat di sini kita mempelajari kata pertanyaan atau kalimat pertanyaan yang diawali dengan kata man. Ya, diawali dengan man. Oke, man. Apa artinya man? siapa? Oke, man yang artinya siapa? Ya, man kita lihat di tabel di apa namanya, kotak di bagian kiri. Man ismu istifham lil aqil. Ya, kita artikan kata pertanyaan untuk yang berakal. Ya, kata pertanyaan untuk yang berakal. Ya, contoh. Ya, ini di sini ada contoh man hada. Ya, hada tobibun. Siapa ini? Ini adalah seorang dokter. Nah, maka ini jawaban yang benar ya, karena man menanyakan kepada sesuatu yang berakal. Kemudian di sini man hadza kitabun. Siapa ini? Ini buku. Maka ini adalah salah. Maka untuk menanyakan kepada jawaban yang untuk ghairul aqil, maka kita menggunakan kata apa tadi? Kalau jawabannya kitabun, maka pertanyaannya harusnya apa? Mahada. Mahada. Taib. Sahih ya. Jadi untuk jawaban yang kalimat di situ mengandung kata yang tidak berakal atau kata benda, maka menggunakan kata ma. Sedangkan man digunakan untuk sesuatu yang berakal. Baik, kita akan mempelajari contoh-contohnya. Ya, oke. Yang pertama, silakan langsung dibaca saja. Ukhti Afifah. Man hada? Hada tabibun. Mumtaz. Ya, bagian kiri, sampingnya. Ukhti Ika. Ukhti Ika. Eh, oke, lanjut ke Ukhti Tesiana. Ah, maaf Oh, Ustadz, lupa dibuka. Man hadza oke. hadza waladun. Mumtaz. Ukhti Tesiana. Man hada? Hada tolibun. Ulangi. Mohon maaf. Bisa diulangi. Hada tolibun. Tolibun. Oke. Tolibun. Ya, coba kita katakan bersama-sama ya. Haza tolibun. Hada Hadza tolibun. tolibun. Talibun. Oke. To-nya panjang. Ya, sisanya pendek ya. Yang panjang huruf to. Oke. Terima kasih, Ukhti Tesiana. Oke, ini kita katakan bersama-sama. Ahadza waladun. La. Hadza rojulun. Wahid isnani salasa. Ahada. Hadza waladun. La Hada rojulun. hadza rojul. Oke, mumtaz. Baik, kita bahas artinya ya. Oke, gambar pertama. Man hadza. Oke, hadza tabibun. Ma makna? Siapa Siapa ini? Siapa ini? Ini Ini dokter. ini orang? dokter atau ini seorang dokter. Dokter. Oke. Dokter. Selanjutnya, man hadza? Hadza waladun. Kita artikan jawabannya saja. Hadza waladun. Ini Artinya, Anak, anak ini laki-laki. anak, ya ini anak anak laki-laki. laki-laki. Ya, ini di sini gambarnya anak laki-laki. Ya. Kemudian bawah bagian kanan. Hadza talibun. Apa artinya talib? Ini Pelajar laki-laki. Ya, pelajar. ini seorang pelajar atau ini seorang siswa atau murid. Oke, selanjutnya, ahadza waladun. Apakah ini seorang anak laki-laki? La, hadza rojulun.
Apa artinya? Laki-laki. Ya, ini Tidak. Tidak, Ini 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 adalah seorang Adalah laki-laki. laki-laki. pemuda. ini seorang pemuda. Baik, kita artikan sebagai pemuda atau Mhm. pria ya, seperti itu ya. Pria. Ahadza waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? Tidak. Ini seorang pria atau ini seorang pemuda. Baik. Ilahuna fahimtum? Oke, Raina. Ina Fahimna, insya Allah. oke, kita lanjut. Ya, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita baca bersama-sama. Baik, di sini kita akan menggabungkan, ya, di slide ini akan digabungkan penggunaan kata ma dan juga penggunaan kata man. Kita baca bersama-sama, ya. Saya baca, kemudian kita ulangi bersama-sama. Ma hadza masjidun. Wahid isnani salasa. Ma Mahada hadza masjidun. hadza masjidun. Ya, syukron. Hadza kalbun. Ada kan Hadza Ada kalbun. kalbun. Syukron. Hadza himarun. Ada ada Hadza himarun. himarun. Sekarang dimulai dari Ukhti Afifah di kalimat bawah bagian kanan. Tafadholi. Man hada ada tajirun. Mumtaz. Selanjutnya Ukhti Ika di tengah bagian bawah. Ahadza kalbun. La. Hadza qittun. Mumtaz. Terakhir kepada Ukhti Tesiana. ahada himarun. La, hada hisarun. Hison. Hisan. Hison. Hisonun. Oke, kita Hison. kulu jama'atan hisonun. Hison. Hison. Baik, mumtazah, mumtazah, sekul-sekul. Baik, ya kita bahas, kita artikan ya. Ma hadza masjidun. Ya, ini di kalimat di slide saya sebelumnya sudah dibahas. Selanjutnya, hadza kalbun. Ya, ini terlihat ini ada hewan. Ya, mohon maaf, ya ini tidak berniat mengucapkan ya. Tapi ini hewan anjing. Ya, kemudian di sini ada hadza himarun. Ya, himarun. Ma makna himarun? Keledai. 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 Oke, hewan keledai. Kemudian di sini man hadza? Hadza tajirun. Oke, apa Tajir. artinya? Siapa Pedagang. ini adalah seorang Siapa ini? pedagang. Ini adalah seorang pedagang. Ya, tajirun. Bukan berarti tajir itu kaya ya. Kalau di bahasa Indonesia kita mengucapkan kata tajir, yaitu artinya orang kaya ya. Tapi kalau di bahasa Arab tajir atau tajirun artinya seorang pedagang. Oke, ahadza kalbun? Ahadza qittun. Apakah ini seekor anjing? Tidak. Ini adalah seekor Kucing. kucing. Oke, hadza qittun. Ya, kemudian ahadza himarun? Apakah ini seekor keledai? La, hadza hisonun. Ma makna hisonun? Kuda. 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 Baik, kuda. Ya, maka ya, di sini kita sudah menyelesaikan yang ada di slide ini. Oke, ada pertanyaan dari slide ini? Dari kalimat gambar? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Ya Ustaz. Ustaz, kalau bahasa Arab yang tidak ada pertanyaan apa Ustaz? Nah, maafis soal kan. Man, biasanya kalau tadi saya bertanya man satas Jawab. al, ya itu artinya Mhm. siapa yang mau bertanya la ahad. Nah, itu. Itu jadi katanya la ahadun, la ahada maaf. La ahada itu tidak satupun La atau tidak hadam. ada. La ahad Oh, disukunkan. baik, baik La Ustaz. ahad. Man Baik, satas Ustaz. al la ahad. Atau biasanya bisa La ahad. dalam bentuk pertanyaan lain. Visual, visual itu artinya ada pertanyaan. Nah, nanti jawabannya mafi, mafi, gitu. Ya, Nah, seperti itu. Maafi. Mafi. Tidak ada. Oke, jadi biasanya Visual maafi. ada dua bentuk pertanyaan ya. Man satas al la ahad atau la ya La ustad ahad. gitu.
lebih lebih mudahnya mungkin la ya ustad. Nah, la ya ustad artinya tidak ada tidak ada Tidak ustad ada ya. gitu. Nah, tidak ada ya ustad. Tahu kalau tadi sebenarnya ada banyak bentuk ya. Biasanya kalau guru bertanya bisa man satas al la ahad. Nah, itu bisa jawabannya bisa Nah, satu nah, itu la ahad. Yang kedua la ya ustad. Nah, ini lebih simpel. Itu aja ya. Mungkin kita bisa. serasikan yang mudah dulu. Ya. La ya ustad. Gitu ya. Oke. Oke, Nah, itu dulu Ustaz. ya. Bang. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita di sini ada beberapa gambar baru. Ya, ada gambar baru. Oke, kita baca Di bersama-sama. Kita baca bersama-sama dari gambar pertama ya. Oke, dari gambar bagian kanan atas. Wahid isnani salasah. Nah, mahada ada Ada jamalun. jangan. Hada jamalun. Oke. Jangan ini ya, kata jamalun mimnya pendek ya. Ini di sini harokatnya pendek, tidak dibaca panjang. Karena kalau nanti ada yang membaca panjang, ya biasanya kan kalau di Indonesia banyak orang yang namanya Jamaluddin atau ada Pak Jamal. Nah, itu bukan berarti artinya unta ya. Ya, kalau itu mimnya panjang. Kalau ini mimnya pendek. Kalau mimnya panjang, Jamalun. Itu artinya keindahan atau Bagus. bagus ya. Tapi Keindahan. kalau jamalun ya artinya unta. Oke, ini Betul. gambar unta. Jangan jangan sampai terkeliru dalam panjang pendeknya. Oke, kita lanjut di kalimat sebelahnya. Kita baca bersama-sama. Wahid isnani salasa. Man hada Hada, ada hada, mudarrisun. bisun. Yep, mumtazah. Udah, mudarrisun. Selanjutnya bagian kanan bawah. Wahid isnani salasa. Mahada Hada, hada, ada dikun. dikun. Oke, saya mumtazah. Al-akhir. Saya wahid isnani salasa. Ahada Ahada, komisun. komisun. la La, La ada hada hada, Mindilun. mindilun. Oke, ulangi bersama-sama. La hadza mindilun. Wahid la isnani la salasa. Hada, la ta, hada mindilun. hada, mindilun. Oke, satu persatu dibaca yang digarisi ya dari Ukhti Afifah. La hada mindilun. Syukron. Ukhti Ika. La, hada, mindilun. Syukron. Al-akhir. Ukhti Tesiana. la ada mindilun. Mumtaz, Kahbulukun. Baik, dari gambar ini kita sudah melihat yang pertama, ma makna jamalun sudah Unta disebutkan tadi. Unta. Mumtaz. Selanjutnya, mudarrisun. Ma makna Guru. guru. Baik, Pengajar. guru pengajar atau guru ya. Di sini perlu diperhatikan ini dalam penulisan di komputer ya. Untuk font-font tertentu itu penulisan harokat yang bertasdid, harokat kasroh maaf, harokat kasroh yang bertasdid itu biasanya seperti ini. Kasrohnya ditaruh di bawahnya tasdid ya. Ya ini jelas semua tapi ya membacanya Yes, di huruf. insya Oke. Allah. Jadi nanti mungkin ada yang eh, biasanya ada beberapa yang mungkin keliru membaca. Jadi mengetahui huruf ro ini bacanya fathah, mudar rosun, bukan mudar risun. Ya, tetapi di sini dibaca ro-nya berharokat kasroh serta bertasdid. Oke. Nah, selanjutnya gambar paling bawah kanan. Maaf. Ma hadza hadza dikun. Ma mana dikun? yang Ayam Ayam jantan. jantan. Ayam jantan. Baik. Nah, selanjutnya gambar kiri bawah. Mindilun. Mindilun. Ma mana mindilun? serbet Ya, sapu tangan bisa, serbet bisa, ada lagi tisu bisa. Ya. Jadi untuk mengucapkan atau untuk mengartikan dalam bahasa Arab tisu, serbet atau sapu tangan kita bisa menggunakan kata mindilun.
Visual. Lah La ya Ustadz. Ustaz. La Nuasil. Nah, ini sudah set terakhir ini. Baik, di sini ada wajib. Ya, wajib ini artinya PR ya. Jadi wajib ini artinya PR. Sebentar saya tandai. Nah, ini PR. PR ini nanti ditulis di boleh di kertas, di buku ya, atau di manapun. Nanti di foto dikirimkan ke biasanya di grup atau di mana ya. Nanti teknisnya di ini ya diinfokan lagi di grup kami infokan lagi. Tetapi ini kita latihan dulu. Di sini perintahnya ikro waktub ya. Bacalah dan tulislah. Jadi kita akan membaca terlebih dahulu. Ya, ini sudah digabungkan dari penggunaan ismul isyarah. Ya, ismul isyarah itu tadi apa artinya? Kata petunjuk. Kata petunjuk. Kata petunjuk. Kemudian isim istifham. Ya, ada isim istifham. Apa arti isim istifham? Kata Kata yang digunakan untuk bertanya. untuk bertanya atau singkatnya kata pertanyaan. Ya, Pertanyaan. tadi ya ada tiga ya kata pertanyaan yang tadi kita pelajari. Oke, kita coba untuk membaca terlebih dahulu. Baik, ini dari tadi yang pertama Ukti Afifah. Ada yang mau membaca pertama? Baik Ustadz, saya aja Ustadz. Baik, Ukti Ika, tafadholi ikra ar-raqmu wahid. Ar-raqam wahid. Ma hadza hadza qalamun. Baik, mumtaz. Ba'daha man turid. Tuh, sebentar. Man turid, siapa yang mau? Saya Baik, Ustaz. baik, Ukti Afifah, tafadholi. Ada kalbun. Hadza kalbun, mumtazah. Baik, ar-raqam salasah. Ukti Tesiana, tafadholi. Man hada? Hada tabibun. Mumtaz. Oke, baik, nabda min Ukti Ika. Kita mulai dari Ukti Ika, kemudian Afifah, kemudian Ukti Tesiana. Tafadholi. Hadza jamalun. Mumtazah. Ba'daha, Afifah, Ukti Afifah. Ada kalbun. La. Ada qittun. Mumtaz. Mumtazah. Ba'daha, Ukti Tesiana. Ahada dikun. Naam. Nah, oke, Mumtazah. Ba'daha, Ukti Afifah. Maaf, Ukti Ika. Afwan, Ukti Ika. Ahadza hisonun. La. Hadza himarun. Insyaallah mumtazah. Badaha ukhti Ika. Badaha ukhti Afifah afwan. Ada mindi. Ada mindilun. Hadza min dilun. Baik. Mumtazah. Badaha ukhti Tesiana. Hada waladun. Naam. Ya, ya, ulangi, dicoba lagi. Ahada waladun. Naam. Baik, mumtazah. Syukran ukhti Tesiana. Ya, ar-raqam asyarah jama'atan bersama-sama. Wahid isnani salasah. Man 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 hada? ada. hadza Ada hadza rojulun. rajulun. Man hadza rajulun. Oke. Tep, dari tamrin ini, insya Allah mudah ya. Ini hanya pengulangan dari contoh-contoh yang diperagakan, yang telah kita semua peragakan dari slide atau dari halaman-halaman sebelumnya. Ya, ini menjadi PR. Insya Allah nanti mohon bisa dikerjakan. Secara teknisnya nanti akan kami infokan di grup. Nah, untuk di bab ini, insya Allah baru ini saja yang bisa kita pelajari. Ya, apakah ada pertanyaan dari bab yang kita pelajari di pertemuan pertama ini? Ustaz, Nah, tafadhol. izin tanya.
Berarti kalau cara baca bahasa bahasa Arab itu beda sama kalau baca Al-Quran gitu ya Ustaz. Jadi misalnya nun ketemu huruf ini dibacanya kayak mindilun gitu ya. Jelas aja. Ya, tidak dibaca ikhfa gitu ya. Ya, Jadi untuk di bahasa Arab ini tidak perlu kita menggunakan eh, hukum-hukum tajwid ya, kecuali mungkin mat saja. Ya, kalau misalnya seperti kita mempelajari ada idhar ya, di hukum nun sukun dan tanwin ada idhar. Contoh misal ada kata minhu, ya kita kita baca jelas sama jelasnya. Atau yang dengung saja, misal mana ya? Hmm, ini masih pendek-pendek semua. Contoh saja tadi kata mindilun ya, itu kan secara hukum ikhfa ya. Hmm. Ya, itu tidak Ya. perlu didengungkan. Jadi cukup dibaca mindilun seperti itu. Jadi untuk kita, misal kita nanti belajar sudah belajar sampai tahapan kepada muhadasah atau conversation. Jadi dalam tahapan itu kita tidak perlu menggunakan hukum-hukum tajwid seperti dengung. Ya, jadi cukup misal kita menanya mahada, hada mindilun, ahada mindilun, naam, hada mindilun. Cukup seperti itu. Dan nanti dicontoh di pelajaran-pelajaran lainnya sama seperti itu. Bahkan karena kalau kita gunakan hukum-hukum tajwid itu nanti akan menjadi biasanya lebih lama karena memang eh, biasanya juga orang orang Arab kalau memang mereka mengucapkan kalimat Arab itu intonasinya cepat dan tadi tidak menggunakan hukum tajwid seperti itu. cukup Tetapi untuk Ustaz. Afwan, ya, tetapi untuk makhorijul huruf itu hampir sama ya. Tapi tidak seketat menggunakan makhorijul huruf seperti di membaca Al-Qur'an. Jadi ya misal ya kita belajar menggunakan kata misal ada kata to ya kita sama to ya bukan ta. Atau misal tadi ada kata jamalun ya, kita ya tetap menggunakan slash jamalun, kitabun dan lain sebagainya. Ada pertanyaan di sini. Man saya tas'al? La ahad. Nah, Ya ya Ustaz. Ustaz. Ah, ya. Kita ambil ringkasan. Ya, ini kita kembali ke pembahasan pertama tadi. Ya, di hari ini kita telah mempelajari yang pertama hada, yang artinya ini, yaitu ismul isyarah lil mufrad al muzakkar al qorib, yaitu kata petunjuk untuk mufrad. Mufrad itu satu. Kata petunjuk untuk benda atau untuk kata satu dengan jenis laki-laki yang jaraknya dekat. Kata petunjuk untuk kata berjumlah satu yang jenisnya laki-laki yang jaraknya dekat. Ya, ini hada. Sebenarnya lebih singkatnya ya ini ya itu ya. Kita artikan ini. Kemudian yang kedua kita telah mempelajari juga dengan adawatul istifham atau kata-kata untuk bertanya. Kata yang digunakan untuk bertanya. Ada ma, a, dan man. Ya, ma tadi apa artinya? Apa? 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 A artinya Apakah? 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 Dan man artinya Siapa? Siapa? oke, man artinya siapa? Baik. Dalam pertemuan ini kita telah menyelesaikan ini. Sebelum kita akhiri, Syukron. Ya, sebelum- Oke, di pertemuan ini kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, hendaknya ya kita memper apa lagi memperbaiki niat kita kembali kita agar niat kita fokus yaitu lillahi ta'ala untuk mempelajari ini dan juga senantiasa kita menguatkan diri kita untuk istiqomah ya kita masih memulai di bab pertama di jilid satu juga di pelajaran bahasa Arab ini. Tentunya tingkatan demi tingkatan akan kita lalui kita saat ini masih mungkin kita anggap ini hal yang pembelajaran ini di bab ini masih sesuatu yang insya Allah mudah ya. Akan tetapi nanti ketika kita sudah menghadapi pembelajaran selanjutnya, pembahasan-pembahasan selanjutnya, tentunya kita akan menemukan adanya kesulitan. Tentunya kita akan menemukan hal-hal baru yang mana di situ
bisa jadi membebani diri kita. Maka pesan dari kami dan juga ini untuk diri kami juga, tentunya kami juga pasti juga menemukan kesulitan. Nah, kita banyak banyak memperbanyak yaitu meminta pertolongan, memperbanyak untuk meminta pertolongan kepada Allah agar pembelajaran ini, agar kita mempelajari bahasa Al-Quran ini Allah mudahkan dalam segala hal. Karena biasanya ya izin bisa stop share dulu. Untuk pembelajaran bahasa Arab ini biasanya sepengalaman kami biasanya ketika sudah masuk ke tahapan-tahapan yang sudah menengah atau lanjutan itu nanti biasanya sudah mulai tumbang satu persatu ya. Tetapi semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa meminta pertolongan kepada Allah karena kita hanyalah makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang mana penuh penuh dengan keluh kesah sehingga terkadang menjumpai satu permasalahan, ya kita langsung merasa tidak ingin untuk melanjutkan, tidak ingin untuk berkembang dan lain sebagainya. Maka kita sama-sama, eh, kita setelah pelajaran ini, kita juga mengulangi sebagai bentuk ikhtiar kita, kita juga mengerjakan tamrin, bentuk ikhtiar kita untuk menguasai pembelajaran ini. Ya, semoga Allah mudahkan segala tahapan, segala urusan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Baik, syukron ala husnil ihtimam. Hayya nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu ilaha an la illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Ana minta maaf apabila ada kesalahan dan ada ucapan yang mungkin sekiranya tidak tepat. Ya, apabila ada yang ingin memberikan saran dan masukan, insya Allah kami terbuka untuk menerima masukan dan saran. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.